Di machine learning, pekerjaan kita bukan langsung melatih model. Semuanya dimulai dari memahami data, lalu bergerak ke visualisasi, pelatihan, evaluasi, sampai memilih model yang paling tepat. Sebelum membuat model, kita perlu mengenali dulu isi dataset. Anggap saja kita punya data mahasiswa yang berisi nilai, kehadiran, jurusan, dan lama belajar. Langkah awalnya sederhana. Lihat berapa banyak baris dan kolom yang kita punya, lalu pahami setiap fitur mewakili informasi apa. Kita juga perlu mengecek tipe datanya. Apakah sebuah kolom berupa angka, kategori, teks, atau tanggal. Ini penting karena tiap tipe data diperlakukan berbeda. Setelah itu, periksa apakah ada nilai yang hilang. Misalnya, beberapa mahasiswa belum mengisi jam belajar, atau ada nilai ujian yang kosong. Statistik deskriptif membantu kita melihat ringkasan cepat seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan sebaran umum dari tiap variabel numerik. Lalu kita masuk ke distribusi. Dari histogram misalnya, kita bisa melihat apakah nilai mahasiswa tersebar merata, menumpuk di tengah, atau condong ke satu sisi. Hubungan antar variabel juga penting. Bisa jadi jam belajar yang lebih tinggi sering muncul bersama nilai ujian yang lebih baik, atau justru ada pola yang tidak terduga. Sekarang kita pakai contoh klasik yang sangat populer, yaitu iris dataset. Dataset ini berisi ukuran bagian bunga dari 3 spesies iris. 4 fiturnya adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. 4 angka ini menjadi dasar bagi model untuk membedakan kelas. 3 kelas yang ingin dikenali biasanya adalah Setosa, Versicolor, dan Virginica. Jadi, tugas modelnya adalah memetakan pola fitur ke spesies yang benar. Histogram membantu kita melihat persebaran tiap fitur. Dari sini kita bisa tahu apakah sebuah ukuran sering muncul di rentang tertentu atau tersebar lebih lebar. Boxplot berguna untuk membaca median, rentang, dan kemungkinan outlier. Kalau ada nilai yang jauh berbeda, kita bisa langsung curiga ada anomali atau variasi alami. Scatterplot dan pairplot sangat membantu melihat pemisahan kelas. Kadang 2 spesies tampak saling tumpang tindih, tetapi ada juga kombinasi fitur yang memisahkan kelas dengan cukup jelas. Countplot bisa dipakai untuk memastikan jumlah data per kelas seimbang, sedangkan heatmap korelasi memberi gambaran variabel mana yang bergerak bersama. Dari semua visual itu, kita bukan sekadar membuat grafik yang menarik. Kita sedang mencari cerita dari data sebelum model belajar darinya. Setelah data dipahami, kita masuk ke tahap pelatihan model. Di sini, data biasanya dibagi dulu menjadi data latih dan data uji. Data latih dipakai untuk mengajari model mengenali pola. Data uji disimpan terpisah agar kita bisa menilai apakah model benar-benar bisa bekerja pada data baru. Kalau semua data dipakai untuk melatih, hasilnya bisa terlihat bagus, tetapi kita tidak tahu apakah model benar-benar generalisasi atau hanya menghafal. Sebagai contoh, kita bisa melatih logistic regression pada iris dataset. Model ini mencoba menemukan batas keputusan yang memisahkan kelas berdasarkan fitur bunga. Saat proses training berjalan, model menyesuaikan parameter internalnya agar prediksi pada data latih semakin mendekati label yang benar. Tujuannya bukan mengingat setiap contoh satu persatu, tujuannya adalah menangkap pola umum yang nanti tetap berguna saat bertemu data yang belum pernah dilihat. Jadi training bisa dibayangkan seperti belajar dari contoh. Semakin tepat polanya terbaca, semakin baik peluang model membuat prediksi yang akurat. Inilah alasan mengapa kualitas data, pembagian data, dan pilihan model sejak awal sangat memengaruhi hasil akhir machine learning. Sesudah model dilatih, kita perlu mengujinya.
Di tahap ini, fokus kita bukan lagi pada proses belajar, tetapi pada seberapa baik hasil prediksinya. Metrik yang paling sering disebut adalah akurasi. Ini menunjukkan seberapa besar proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang dibuat model. Tetapi akurasi tidak selalu cukup. Kalau kelas datanya tidak seimbang, angka akurasi bisa terlihat tinggi padahal model kurang berguna. Disitulah precision menjadi penting. Precision melihat seberapa banyak prediksi positif dari model yang memang benar positif. Recall melihat arah sebaliknya. Dari semua kasus positif yang benar-benar ada, berapa banyak yang berhasil ditemukan oleh model. F1 score mencoba menyeimbangkan precision dan recall. Metrik ini berguna saat kita butuh kompromi yang sehat antara keduanya. Confusion matrix membantu kita melihat detail kesalahan. Kita bisa tahu kelas mana yang sering tertukar dengan kelas lain. Lalu classification report merangkum semua metrik itu per kelas. Dari sana kita membaca performa model dengan jauh lebih lengkap daripada hanya satu angka. Kalau kita hanya membagi data sekali menjadi train dan test, hasil evaluasi bisa terlalu bergantung pada pembagian itu saja. Cross-validation hadir sebagai cara yang lebih andal. Ide dasarnya adalah mengulang evaluasi pada beberapa pembagian data yang berbeda. Metode yang paling umum adalah K-fold. Dataset dibagi menjadi beberapa lipatan, lalu model dilatih dan diuji bergantian sampai semua bagian pernah menjadi data uji. Dengan cara ini, kita tidak hanya melihat satu skor, kita melihat performa model di beberapa putaran, lalu merangkum hasilnya. Stratified K-fold sangat berguna untuk klasifikasi, terutama saat jumlah data tiap kelas tidak seimbang. Metode ini menjaga proporsi kelas di setiap lipatan. Leave one out mengambil pendekatan yang lebih ekstrim. Setiap putaran memakai hampir seluruh data untuk training dan hanya satu sampel untuk testing. Metode ini bisa bermanfaat saat dataset sangat kecil, tetapi biaya komputasinya jauh lebih besar karena jumlah putarannya sangat banyak. Repeated K-fold mengulang proses K-fold beberapa kali dengan pembagian acak yang berbeda. Hasilnya biasanya memberi gambaran evaluasi yang lebih stabil. Secara umum, cross-validation membantu mengurangi risiko overfitting karena kita menilai model dari lebih banyak sudut, bukan dari satu percobaan saja. Setelah model dan cara evaluasinya siap, kita bisa meningkatkan performa lewat optimasi hyperparameter. Ini bukan mengubah data, tetapi mengatur konfigurasi model. Hyperparameter bisa berupa jumlah tetangga pada KNN, kedalaman pohon pada decision tree, atau nilai regularisasi pada logistic regression. Grid search bekerja secara sistematis. Kita menyiapkan daftar beberapa nilai, lalu mesin mencoba semua kombinasi yang mungkin. Kelebihannya, pencarian terasa rapi dan menyeluruh di ruang yang sudah kita tentukan. Kekurangannya, waktu komputasi bisa cepat membesar. Random search memilih kombinasi secara acak dari rentang parameter yang disediakan. Pendekatan ini sering lebih hemat saat ruang pencarian sangat luas. Menariknya, pencarian acak sering menemukan hasil yang sangat baik tanpa harus mencoba semua kemungkinan satu persatu. Dalam praktiknya, kedua metode ini biasanya digabung dengan cross-validation, agar kombinasi parameter dinilai secara lebih adil dan stabil. Jadi, tujuan optimasi hyperparameter adalah mencari pengaturan yang memberi performa terbaik, bukan sekadar memakai nilai bawaan dari library. Pada akhirnya, kita jarang hanya mencoba satu model, biasanya ada beberapa kandidat yang perlu dibandingkan secara objektif. Misalnya, untuk tugas klasifikasi, kita bisa membandingkan logistic regression, decision tree, dan KNN pada dataset yang sama. Perbandingan itu harus memakai prosedur validasi yang konsisten. Kalau caranya berbeda-beda, hasilnya tidak adil untuk disandingkan.
Lalu pilih metrik yang benar-benar relevan dengan tujuan. Kadang akurasi cukup, tetapi pada kasus lain, precision atau recall justru lebih penting. Model terbaik bukan selalu yang paling rumit. Seringkali model yang lebih sederhana justru unggul karena lebih stabil, mudah dijelaskan, dan cepat dijalankan. Kalau ingin melangkah lebih jauh, ada teknik ensembling. Idenya adalah menggabungkan beberapa model agar prediksi akhir menjadi lebih kuat. Ada juga learning curve yang membantu kita melihat apakah model butuh lebih banyak data, mengalami overfitting, atau justru belum belajar cukup baik. Jadi model selection adalah tentang memilih solusi yang paling cocok untuk masalah data dan tujuan evaluasi yang kita hadapi. Sebagai penutup, supervised learning belajar dari data berlabel, seperti saat kita melatih model iris untuk mengenali spesies bunga, dari contoh yang sudah diketahui jawabannya. Unsupervised learning mencari pola tanpa label, misalnya mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan kemiripan karakteristik. Reinforcement learning belajar dari trial and error lewat reward. 3 pendekatan ini dipakai pada masalah yang berbeda. Mulailah dari dataset kecil, baca polanya dengan teliti, lalu evaluasi model Anda dengan sabar. Disitulah kebiasaan belajar machine learning yang baik dibangun.